Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama saya Muhammad Agus Syifauddin, yang kedua ada Manggala Bagus Alfidianto, yang ketiga Muhammad Aryan Yusuf, yang keempat ada Dewi Mayangsari, yang kelima ada Dewi Juwariah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang diagram fishbone. Diagram fishbone. Diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat adalah salah satu alat QC7 yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan sebuah hubungan antara sebab dan akibat untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah yang terjadi. Umumnya fishbone diagram digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan kualitas yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi. Diagram herringbone atau Ishikawa. Diagram ini dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Dr. Kouro Ishikawa, yang pada waktu itu adalah pakar kendali mutu dari Jepang sebagai salah satu dari 7 alat kualitas dasarnya. Pada saat itu, diagram tulang ikan digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung berpikir secara rutin. Fungsi dari Ishikawa diagram. Fungsi utama dari diagram tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengatur penyebab yang dapat berasal dari efek tertentu, kemudian memisahkan akar penyebabnya. Di bawah ini terdapat fungsi lain dari fishbone diagram, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, mengidentifikasikan akar penyebab dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua, membantu untuk mengembangkan ide pemecahan masalah. Yang ketiga, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atau penentuan fakta terhadap masalah yang terjadi. Yang keempat, mengidentifikasikan tindakan bagaimana untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kelima, membantu untuk mendiskusikan masalah yang terjadi dengan lengkap dan benar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah untuk menghasilkan pemikiran baru. Cara membuat diagram fishbone. Yang pertama, menyepakati pernyataan suatu masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Dan yang keempat adalah mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Berikut ini adalah contoh dari diagram fishbone. Dari hasil diagram fishbone tersebut dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi batu bara pecah yaitu ada pada aspek manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Permasalahan dari aspek manusia yaitu tidak bisa mengoperasikan mesin dengan benar karena tidak adanya pelatihan. Lalu aspek selanjutnya adalah mesin. Spesifikasi mesin batu bata tidak sesuai dengan jenis adukan tanah. Mesin dibeli dengan harga murah karena tergiur salah informasi tentang penggunaan mesin tersebut. Aspek permasalahan selanjutnya adalah metode. Komposisi adukan tanah tidak sama dengan ketika diproduksi secara konvensional. Pemotongan output masih menggunakan kawat, handling output juga masih menggunakan tangan, tidak ada alat bantu. Aspek permasalahan selanjutnya adalah aspek lingkungan. Lamanya penjemuran, sering terjadi hujan, tidak adanya mesin pengering, tidak adanya kontrol kelembapan, tidak tahu cara lamanya penjemuran. Dengan mengetahui tiap aspek yang mempengaruhi, maka bisa diketahui hal-hal yang mempengaruhi aspek tersebut. Kemudian dari aspek yang sudah diketahui, maka akan lebih diidentifikasi lagi untuk lebih diketahui akar dari permasalahan yang terjadi dengan menggunakan tool FTA. Maka aspek tersebut bisa lebih diidentifikasi sampai kepada akar permasalahan yang terjadi. Dari hasil penjelasan diagram fishbone, maka dapat diketahui kondisi awal pada sistem dilihat dari tulang ikan, yaitu belum menemukan formulasi yang tepat, sehingga top event FTA yang pertama yaitu komposisi adukan tanah berubah. Komposisi adukan tanah berubah karena beberapa hal. Yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional. Selain itu, penyebab adalah membuat adukan menjadi lebih liat dan belum menemukan formulasi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.